wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas RG dengan NPM 204145000388. Saya dari kelompok 12 dengan judul tema penjelasan konsep pemasaran. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari konsep pemasaran, definisi pemasaran, dan strategi pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rahman dengan kelas RG dengan NPM 2024 14 500 382 dengan judul tema penjelasan konsep pemasaran. Dan saya akan menjelaskan jenis-jenis segmentasi, taktik pemasaran, dan kesimpulan. Kita bahas dari pengertian konsep pemasarannya terlebih dahulu. Konsep pemasaran adalah suatu cara untuk merancang dan mengelola produksi produk atau jasa mulai dari perencanaan hingga terjalinnya suatu transaksi. Konsep pemasaran juga bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dan mengoptimalkan keuntungan. Dalam konsep pemasaran ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada definisi pemasaran, yang kedua ada strategi pemasaran, dan yang terakhir ada taktik pemasaran. Pengertian dari definisi pemasaran adalah suatu aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen, di mana kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Yang kedua, ada pengertian dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang menyeluruh ada mencakup 4 elemen yang sering disebut sebagai 4P, yaitu produk, price, place, promotion. Yang terakhir, ada taktik pemasaran. Taktik pemasaran adalah tindakan apapun yang dilakukan pemasar untuk mencapai sasaran besar mereka dalam memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Mulai dari pengertian definisi pemasaran. Saya mengambil dari salah satu para ahli, yaitu menurut Sumarwan, definisi pemasaran adalah proses mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, kemudian memproduksi barang atau jasa tersebut yang dibutuhkan oleh konsumen. Namun, ada pengertian definisi pemasaran secara global adalah kegiatan yang mempelajari cara mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu organisasi kepada konsumen. Pemasaran juga dapat diartikan sebagai proses memahami kebutuhan pelanggan dan mengkomunikasikan bagaimana bisnis bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, ada pembahasan tentang strategi pemasaran. Saya mengambil dari analisis pasar dan lingkungan, yaitu yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT ada tentang mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Saya akan memberikan contoh dari mengidentifikasikan kekuatan. Kekuatan itu bisa, misal, saya ingin membuka suatu cabang toko minuman. Saya ingin membuka toko minuman es. Nah, itu akan menjadi kekuatan jika dibuka ketika cuaca sedang panas. Pasti kalau lagi cuaca panas, bawaannya ingin minum yang segar-segar. Tapi gimana cara menghadapi ketika lagi musim hujan? Pasti kan nggak mungkin dong lagi musim hujan, kita akan minum es. Pasti kita akan butuh yang hangat-hangat. Nah, dalam hal ini saya akan merubah atau menambahkan menu di toko itu dengan tambahan minuman
hot atau minuman panas atau minuman hangat. Yang kedua, ada kelemahan. Kelemahannya itu bisa kayak contohnya itu yang saya tahu, ternyata banyak yang buka atau banyak toko-toko yang buka minuman yang seperti saya. Ya, kelemahan yang kedua itu juga bisa dihadapi faktor misalnya bahan-bahan baku gampang naik turun, terus ada hal-hal yang dan yang ketiga itu ada peluang. Peluangnya itu ya sama yang seperti gak jauh beda dari kekuatan. Kayak peluangnya misal lagi di musim, saya menjual minuman dingin. Kebetulan lagi di musim panas, akan lakunya lebih cepat. Atau saya jual minuman hangat ketika di musim dingin. Yang terakhir itu ada ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Ancamannya itu bisa salah satu faktornya banyak cabang-cabang yang buka. Oke. Yang kedua ada analisis pastel. Analisis pastel itu menilai dari faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan teknologi, lingkungan, dan hukum yang dapat mempengaruhi pasar. Yang ketiga itu ada analisis kompetitif. Analisis kompetitif adalah menilai posisi dan strategi para pesaing serta mengidentifikasikan peluang di suatu pasar atau direferensikan kepada konsumen lain agar memilih toko. Jenis-jenis segmentasi pemasaran. Yang pertama, segmentasi demografis. Dalam segmentasi pasar ini, pasar dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografi. Kriteria segmentasi demografis: usia, jenis kelamin, pendapat, pekerjaan, pendidikan, dan status pernikahan. Contoh segmentasi demografis: produk pakaian anak-anak ditargetkan untuk orang tua dengan anak usia 0-12 tahun. Yang kedua, segmentasi geografis. Target pasar dalam segmentasi jenis ini dibedakan berdasarkan kondisi geografisnya. Dalam hal lain, calon konsumen akan dikelompokkan dengan kriteria lokasi fisik seperti negara, wilayah, kota, atau lingkungan. Contoh segmentasi geografis: pemasaran produk hawa dingin difokuskan pada wilayah dengan iklim dingin. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Kriteria segmentasi psikografis: gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan kepribadian. Contohnya segmentasi psikografis adalah merek pakaian, kriterianya lokasi fisik seperti negara, wilayah, kota, atau lingkungan. Berkelanjutan mungkin menargetkan konsumen yang peduli dengan lingkungan. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi yang didasarkan dengan perilaku akan membagi konsumen menjadi beberapa kelompok yang didasari oleh kriterianya: pola pembelian, tingkat penggunaan, respon terhadap produk. Contoh segmentasi perilaku adalah penawaran khusus untuk pelanggan setia atau program loyalitas untuk penggunaan berat. Yang kelima adalah segmentasi teknografis. Kriteria segmentasi teknografis: penggunaan teknologi dan perangkat. Contoh segmentasi teknografis: aplikasi berbasis mobile mungkin lebih ditargetkan pada penggunaan smartphone aktif. Selanjutnya, taktik pemasaran. Taktik pemasaran
adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalankan strategi pemasaran. Taktik pemasaran yang pertama, produk. Menentukan fitur, desain, kualitas, dan variasi produk. Harganya, menetapkan strategi harga yang sesuai dengan nilai produk dan daya beli konsumen, seperti produk, price, dan promotion. Tempatnya, memilih saluran distribusi untuk memastikan produk tersedia di lokasi yang tepat. Promosi, merencanakan aktivitas promosi seperti iklan, PR, penjualan pribadi, dan promosi penjualan untuk meningkatkan kesadaran dan minat. Taktik pemasaran itu ada 3, seperti promosi penjualan, memberikan diskon, penawaran khusus, atau kupon untuk mendorong pembeli dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, pemasaran konten, membuat dan mendistribusikan konten yang relevan, seperti artikel, blog, atau video, untuk menarik dan mempertahankan audiens. Yang ketiga, pemasaran media sosial, menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter untuk berinteraksi dengan pelanggan, membangun merek, dan meningkatkan kesadaran. Selanjutnya, kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, pemasaran efektif adalah tentang memahami pasar, menawarkan nilai yang relevan, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Dan kesimpulan kedua, konsep pemasaran bertujuan untuk memberikan produk, jasa, atau pelayanan yang diinginkan pelanggan, baik pelanggan yang sudah ada maupun potensial. Dan ketiga, konsep pemasaran bertujuan untuk memahami kebutuhan konsumen sehingga produk yang dijual sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya, konsep pemasaran bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan tetap memenuhi kepuasan konsumen. Selanjutnya, konsumen pemasaran bertujuan untuk membangun hubungan dan jaringan dengan berbagai pihak seperti konsumen, pemasok, penyalur, dan rekan bisnis lainnya. Dan konsep pemasaran bertujuan untuk menciptakan pemasaran terpadu sehingga konsumen dapat menjadi langganan. Konsep pemasaran bertujuan untuk merumuskan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai tujuan pemasaran, perusahaan dapat menguntungkan marketing, mix, atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan strategi yang diinginkan produk, harga, promosi, dan distribusi.